Oke, thank you buat my brother and sister yang sudah mensupport sampai terjadi 1000 subscriber. Sesuai apa yang gue janjikan, kita akan membicarakan Q&A dari apa yang kalian kirimkan gitu. Gue jawab semaksimal mungkin. Semoga bisa memberikan hiburan dan insight dari apa jawaban gue kasih kalian gitu. Bang Long, kasih tahu gimana cara lu bermain power ya, yang mungkin nggak akan didapatkan di luar sana. Cara bermain gua untuk bisa mendapatkan kekuasaan adalah, pertama, lu tuh harus punya curiosity terhadap sistem di dalam suatu organisasi atau negara, dan lu harus bisa masuk ke dalam sana. Katakanlah begini, lu pengen tahu sistem simbol partai gitu, maka lu harus masuk ke partai politik, bos. Lu nggak bisa berharap cuma tahu by book, karena itu tuh cuma pintu jendela dunia, tapi lu kan nggak keluar menuju dunia. Tapi itu cuma bekal supaya lu nggak blunder banget gitu. Katakanlah begini, gue waktu zaman kuliah itu pengen mengenal dunia pemerintahan, dan opsi satu-satunya yang terbuka pada saat itu adalah Menwa. Ya betul, Menwa tidak masuk di dalam eksekutif, tapi minimal ketika gue ikut Menwa, gue mulai kenal Kodam 3 Siliwangi, gue mulai deket sama Kodim segala macam. Jadi semua step by step gitu. Nah, ini yang menarik nih. Ingat bos, setiap lingkaran tuh ada irisannya, dan lu harus bisa mencari irisan baru di dalam suatu organisasi yang lu ikut tersebut. Sejujurnya, gue dari SMP sudah mempersiapkan ini semua, kayak ikut debat bahasa Inggris, ikut pramuka, jambore segala macam. Dan apa yang ada perkiraan ada irisannya, pasti gue ikut supaya bisa menunjang ke arah yang gue mau. Kayak taekwondo misalkan. Kan taekwondo itu nggak ada kaitannya langsung dengan pemerintah, tapi untuk masuk jadi tentara atau polisi, lu butuh kemampuan bela diri kan gitu. Bang Hong, apa pengalaman paling berkesan yang merubah pola pikir lu? Menarik. Yang merubah pola pikir gua itu ketika 2018, saat gua kehilangan segalanya. Itu adalah sesuatu yang gua capai dengan tangan gua sendiri, dan gua harus memulai segala sesuatu dari nol. Dan akhirnya gue menyadari satu atau dua hal yang cukup krusial hitungannya. Karena peristiwa itulah gue sangat mengamini yang namanya utilitarianisme, realisme, dan nasionalisme. Karena dari pengalaman 2018 gue melihat bahwa manusia itu sepragmatis itu, seso asik itu, dan ngerasa paling hebat lah. Biarpun pada realitanya banyak manusia itu yang menurut gue, ini kalau kita bisa fair ya, gue bilang manusia sampah lah. Karena manusia sampah itu gak pernah pengen berkembang, dan dia ngerasa udah hebat gitu. Kasarnya belum ada yang pernah mukulin dia aja gitu. Dan pengalaman-pengalaman tersebut yang membentuk gue bisa sampai kayak hari ini. Jadi bekal lah. Mengapa Bang Hong, mengapa lu share ilmu lu secara cuma-cuma, dan tujuan lu apa buat anak-anak di Tongfa? Kenapa gue share ilmu gue secara gratis dan cuma-cuma? Karena gue punya dua kepentingan di sini. Pertama, gue percaya di mana rakyat itu kuat, negara itu baru kuat. Karena rakyat itu adalah penopang negara nomor satu, bos, bukan pejabat. Pejabat itu cuma menari di atas alur. Nah, kasarnya nih ya, kalau rakyat bego, udah pasti pejabatnya bego. Karena itu demokrasi. Pejabat itu cerminan rakyat, bos. Jadi gue sebisa gue, sekemampuan gue membentuk ekosistem sesuai tenaga gue yang jauh lebih baik daripada kondisi sebelumnya gitu. Yang kepentingan kedua, menurut gue pekerjaan mimpi yang gue cita-citakan itu cuma bisa terwujud kalau gue bisa memberikan dampak secara real ke masyarakat. Udah. Dan melalui Tongfa itu menjadi wadah atau media bagaimana gue bisa membantu secara kecil lah, gak signifikan gitu. Dibanding 270 juta lebih bangsa Indonesia, ya berapa sih ribuan orang gitu. Ya itu kepentingan gue. Selamat lah ya, udah tahu. Apa yang membuat Mahong seambisius itu menjadi penguasa? Gue cuma bisa bilang ya, masa kecil gue itu dipenuhi dengan hal-hal lucu lah gitu. Kayak misalkan naik sepeda pas masa kecil gitu ya, ditempuk, woi Cina gitu kan, dilempar jeruk Mandarin deh. Ya kan hebat kan? Dan di situ gue banyak mempertanyakan kayak, emang gue lahir tuh salahnya di mana? Pas kecil tuh ada pertanyaan seperti itu. Terus waktu gue kecil gue melihat bagaimana bahwa pejabat itu seperti dewa di mata masyarakat. Kenapa gue bilang pejabat itu seperti dewa? Kapan lagi punya kesalahan atau dosa itu tidak bisa dihukum?
Berarti kan apapun yang dia inginkan, apapun yang dia pikirkan di dalam otaknya dia, itu bisa dikabulkan. Maka menjadi pejabat adalah solusi bagaimana mengubah kondisi strata masyarakat. Itu kalau di ajaran Cina dibilangnya, kalau lu pengen bantu banyak orang jadi pejabat kan gitu. Jadi ini sebenarnya bentuk ketidakpuasan gue terhadap kondisi di negara kita, apa aja kekurangannya, dan menurut gue dengan kekuasaan itu bisa berubah semua. Itu jawaban jujur ya gue. Dan ini ada kaitannya bahwa pada realitasnya pendapat orang ya. Lu pernah denger nggak kalau kayak misalkan nih ya, lu kalau miskin diem, pendapat lu nggak penting. Kalau lu bego udah nggak usah berpendapat, pendapat lu nggak penting. Kalau lu lemah nggak usah berpendapat, pendapat lu nggak penting. Kalau lu gendut nggak usah bengong oceh, pendapat lu nggak penting. Artinya apa? Orang mendengarkan siapa yang lebih kuat. Itulah kenapa kekuasaan itu adalah kunci atau solusi untuk mengubah sesuatunya. Karena orang butuh jaminan atau asuransi dalam hidupnya mereka. Kenapa lu pasti bener? Bang Hong, pernah jadi badut gak? Ceritakan seberapa badut lu. Badut banget dia. Jadi gini, gue ceritain lah kebadutan gue. Ini gampang banget nih. Waktu SD, gue suka sama cewek yang paling cakep di angkatan gue. Dalam pendapat gue tuh orangnya gak suka kalah. Maka gue akan menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan cewek itu. Gak peduli kucing itu hitam atau putih, yang penting tikusnya ketangkap. Jadi gue bahkan dulu sebadut apa rela untuk membelikan pulsa 10.000 di zaman kelas 6 SD demi seorang cewek yang demi pengakuan aja, ini kan cewek tercantik, ya kenapa gue gak dapet kan gitu. Dan sebadut apa gue juga pernah berantem sama lakinya, gue rebut tuh cewek. Gue pernah rebut tuh cewek. Dan itu menjadi isu di rata-rata teman-teman sekolah gue lah, kelakuan gue modelannya gimana. Karena ya namanya masih ada kecil ya, gue menjadi badut demi pengakuan teman-teman di angkatan gue bahwa gue adalah yang terbaik daripada yang lain. Mau dari sisi berantem, mau dari sisi cewek atau apapun itu kecuali otak. Soalnya gue bego waktu muda. Badut to the max, joker. Oke, gimana proses Koko di tahap-tahap masa dewasa sampai jadi kayak sekarang? Apa yang lu lakuin dan pelajaran hidup apa yang paling penting? Dan maksudnya hasil dari dewasa sampai lewatin rintangan itu, motivasi apa yang lu terapin sampai bisa lewatin sampai sekarang? Oke. Yang membentuk gua bisa sampai hari ini tuh kalau titik ekstrimnya cuma ada dua sebenarnya dalam hidup gua. Pertama itu di 2018, yang kedua itu di 2021 4 November. Kenapa seperti itu? Karena menurut gue kehilangan apa yang paling gue anggap bermakna di hidup gue. Sahabat gue yang temenan dari belasan tahun, yang literally konsisten dan gak pernah aneh-aneh. Yang kedua, gue kehilangan jabatan yang gue bentuk dengan tangan gue sendiri. Jadi biarpun itu cuma jabatan level kampus ya, tapi kan itu suatu kebanggaan dan gue punya banyak. Jadi ketika hilangnya semua berderetan, maka gue anggap itu adalah sesuatu yang cukup memukul lah. Maksudnya gue gini loh, analoginya gue kepukul sekali gak apa-apa. Cuma kalau gue digebukin 5 jam juga mikir gitu. Ngerti gak sih? Karena rentetan peristiwa itu terjadi dari pagi sampai malam. Dan apa yang membentuk gue kenapa tetap lanjut berjuang setelah gue banyak kehilangan hal-hal tersebut lah. Gue cuma mikir, gue mempersiapkan ini dari SMP. Kalau gue nyerah gitu aja, berarti gue ngebuang waktu dari SMP sampai hari ini cuma demi memuaskan ego musuh gue. Dan kembali lagi, gue ditantang dan gak suka kalah. Jadi gue harus pastikan kedepannya gue menang. Sooner or later. Bang Hong, sebelum menikah, apa yang paling penting untuk dipertimbangkan ke jenjang serius menurut gue? Yang paling penting untuk, ini versi gue ya, cewek ini menjadi penting untuk gue bawa ke jenjang nikah. Itu bukan karena dia segel, bukan karena dia tertutup, tapi karena dia mau menemani proses gue berjuang sampai ke mimpi gue. Karena cowok, ini pendapat gue ya, cowok akan mempertanyakan cewek saat dia sudah sukses dan dia baru datang. Maka terjadi secara sebaliknya logikanya. Berarti ketika gue sampai di ujung sana, apakah cewek ini berperan dalam hubungan gue dan dia suportif apa enggak? Itu aja. Karena kita laki-laki dinilai tidak lebih dari hobi dan karir kita. Udah, saya mah bacot ya. Cewek tahu kita kaya dari mana? Karir kita. Cewek tahu dari mana kita kuat apa enggak? Karir kita. Cewek tahu dari mana kita pintar apa enggak? Karir kita. Pada akhirnya karir kita merefleksikan siapa diri kita di mata tuh cewek. Ngerti kita. Paling itu aja dari gue. Terima kasih buat brother dan sister yang sudah bertanya. Terima kasih buat feedback dan kontribusi kalian selama proses ini. Kalian akan menjadi saksi mata rekam jejak sejarah. Anjay, lebay banget.
dari proses gue membangun media gue sendiri, bukan media pejabat gitu. Terima kasih buat semuanya ya. Be strong my brother.